Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Seperti biasa ini hari Sabtu, jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang bertanya di Instagram kemarin. Seperti biasa ini sesi Q&A. Jadi kita punya beberapa pertanyaan di sini, tapi sebenarnya ada pertanyaan dari minggu lalu yang belum kejawab. Yang pertanyaan itu cukup relevan, yang bisa kita bahas untuk hari ini. Soalnya kan kita lagi lihat nih di berita-berita ya belakangan ini tentang tensi ketegangan nih antara Rusia sama Ukraina sama Amerika Serikat. Jadi secara internasional ini merupakan berita makro. Nggak sedikit dari kalian yang bertanya nih, dampaknya apa ke pasar dengan adanya tensi ketegangan geopolitik yang seperti ini. Jadi untuk pertama kita akan langsung bahas itu ya. Yang pertama tentang keadaan geopolitik dan pasarnya. Oke, untuk kalian yang mungkin belum dengar nih tentang beritanya dan pengen tahu ini apa, kalian tuh bisa perhatikan ya dengan Rusia yang mulai menggerakkan beberapa barisan tentara mereka di perbatasan Ukraina. Entah apa yang akan mereka lakukan kita tidak tahu, kita tidak bisa menilai. Entah mereka ingin menginvasi lebih lanjut, itu merupakan hal yang lain. Dan itu bukan hal yang akan kita bahas hari ini. Kita nggak akan bahas soal sejarahnya, kita nggak akan bahas soal kondisi politiknya seperti apa, tapi kita cuma membahas dari sisi pertanyaan yang tadi aja, apa dampaknya ke pasar gitu kan. Jadi yang jelas itu tidak ada yang tahu terkait keputusan yang akan pimpinan negara adidaya seperti mereka itu akan ambil. Jadi kita tidak akan bilang secara pasti 100% bahwa ini yang akan terjadi kepada pasarnya. Apakah akan naik, apakah akan turun, apakah akan terbang, apakah akan crash. Bukan itu yang kita bahas, kita hanya bisa mengambil asumsi. Kita hanya bisa membicarakan soal skenario. Skenario seperti apa yang akan terjadi jika tensi ketegangannya ini berlanjut lebih luas. Jadi dengan situasi yang sekarang kita bisa lihat dua sisi. Kita bisa lihat sisi dari USA atau Amerika Serikat, kemudian kita juga bisa lihat sisinya dari si Rusia itu sendiri. Jadi kalau kita melihat dari sisinya Amerika Serikat sendiri, kita melihat dari sisi mereka yang ya secara historis kita tahu mereka dibuat negaranya itu memang ya bisa dibilang kayak khusus untuk perang. Kita melihat dari sejarah-sejarah sebelumnya bahwa mereka itu fokusnya sebagian besar dari anggaran mereka itu untuk tentara, untuk militer. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa dengan konflik-konflik di seluruh negara di dunia, entah itu yang negara kecil, negara yang besar, mereka cukup terkait gitu kan. Mereka cukup ingin ikut campur dengan yang terjadi. Meskipun mereka kemudian tidak berkonflik secara langsung, tapi mereka menawarkan support, menawarkan bantuan, memberikan alat-alat tentara militer, memberikan sumbangan dana dan beberapa hal lainnya juga. Jadi kalau kita melihat dari segi ini, ada kemungkinan besar ya dengan pengeluaran mereka itu dapat memberikan dampak dari sisi keuangannya mereka. Jadi ini hal yang bisa kita lihat dari satu sisi, dari skenarionya Amerika Serikat itu sendiri. Kemudian dari sisi yang kedua adalah sisi dari Rusianya sendiri. Jadi yang bisa kita perhatikan di sini adalah kita perlu melihat nih dulu ya, sebelum adanya perdagangan internasional, dunia itu kurang lebih mereka saling rebutan, saling berantem gitu kan, saling perang, pokoknya antar daerah dulu. Mereka rebutan teritori, rebutan area, rebutan sumber daya yang berbeda. Kita di sini punya misalkan pertanian yang subur, terus orang lain punya minyak, punya gas, terus kita rebutan gitu kan. Rebutan, kita peperangan, kita saling berantem sebelum adanya perdagangan internasional. Setelah lahirnya perdagangan internasional, dunia itu lebih terikat, lebih terhubung sekarang. Jadi antar negara berbeda itu sudah ada hubungan dagang. Jadi orang saling tukar komoditas, orang saling tukaran aset, orang saling ekspor dan impor gitu kan. Misalkan nih, kita membicarakan soal Indonesia, kita membicarakan soal negara-negara Timur Tengah, kita semua kan punya banyak minyak dan punya banyak gas. Kemudian kita membicarakan soal negara Rusia sendiri yang juga punya banyak gas dan punya banyak minyak. Kemudian kalau kita ngomongin bahkan seperti negara Skandinavia pun kayak Finlandia itu juga punya banyak sumber daya minyak. Jadi kita semua punya sumber daya yang sama, tapi karena adanya perdagangan internasional itu memungkinkan transaksi jual beli antar negara. Jadi kita saling terhubung sekarang. Nah, dengan adanya keterhubungan itu, orang-orang kan pasti tidak ingin yang namanya perilaku yang semena-mena, yang merugikan komunitas internasional, oke? Karena perdagangan internasional semua saling terhubung, kalau ada nih satu aktor atau satu negara yang berperilaku jahat, pasti orang-orang tidak ingin merugikan keseluruhan ekonomi itu, keseluruhan ekosistem yang lebih luas, yang global. Nah, kita bisa melihat nih contohnya dengan Irak. Dulu itu Irak menginvasi Kuwait. Kuwait itu negara tetangganya. Irak itu udah punya banyak minyak. Terus Kuwait itu juga punya minyak. Padahal si Irak itu udah punya cukup banyak. Tapi mereka masih serakah. Mereka masih pengen lebih banyak minyak lagi. Akhirnya mereka menginvasi Kuwait. Nah, dengan invasi itu, komunitas internasional tidak suka tuh dengan namanya yang keserakahan yang sedang terjadi di sana. Gitu kan, sampai mereka menginvasi. Dan ya nanti dampaknya bisa kita omongin dari sisi kemanusiaan juga beda cerita lagi. Tapi intinya, dari sini mereka dikenakan sanksi ekonomi. Nah, sanksi ekonomi yang internasional ini ternyata gila
gilanya itu sampai memberikan dampak luar biasa pada ekonominya Irak. Jadi pada satu waktu itu gitu kan, itu merupakan mata uang dinar yang mereka pakai kan di Irak, itu mata uangnya dinar. Satu dinar itu setara dengan 3 dolar Amerika Serikat atau 3 USD. Tapi dalam waktu singkat, setelah dikenakannya sanksi ekonomi internasional itu, yang tadinya 1 dinar bernilai 3 dolar Amerika Serikat, sekarang 1 USD, 1 dolar Amerika Serikat itu bernilai puluhan ribu dinar. Saya nggak ingat angka pastinya, tapi yang pasti sudah sampai inflasi berlebihan, anjlok mata uangnya, gara-gara sanksi ekonomi internasional itu. Nah, tujuannya apa saya ceritain ini? Tujuannya itu kalau kita melihat balik ke skenario-nya yang tadi Rusia, perang itu tidak selalu yang namanya orang tensi, orang ketegangan, terus langsung angkat senjata tembak-tembakan. Skenario-nya nggak kayak gitu. Pasti ada levelnya dulu. Dari yang paling awal mereka menciptakan konflik sampai yang paling parah. Jadi nggak langsung dengan adanya konflik antar negara itu terus orang-orang oke, langsung angkat senjata, langsung tembak-tembakan sampai mati. Gitu kan, sampai menimbulkan banyak korban jiwa. Tidak selalu yang namanya perang selalu begitu. Dimulai dengan salah satu cara utamanya itu sanksi ekonomi internasional. Jadi itu tujuannya saya menceritakan pengalaman yang dialami negara Irak sama Kuwait tadi. Gara-gara sanksi ekonomi internasional, akhirnya keputusan yang diambil Irak sendiri itu merupakan keputusan yang merugikan ekonomi mereka juga. Nah, sanksi ekonomi yang bisa dikenakan kepada Rusia gitu kan, kita sudah lihat tanda-tandanya dari komunitas internasional yang tidak suka dengan ini. Kita bisa lihat tanda dimulai dari Amerika Serikat sendiri yang sudah mengisyaratkan bahwa mereka akan memberikan sanksi internasional, di mana sanksi ini ya kalau secara ekonomi bisa aja perdagangan dibatasi gitu kan. Misalkan ibaratkan aja ya, ini sebagai contoh aja, Indonesia butuh minyak dari Rusia. Nah, Rusia menjual minyak itu ke kita, antara perdagangannya itu dibatasi, tidak diperbolehkan, atau bahkan dibuat lebih mahal. Jadi orang-orang nggak mau beli. Misalkan tadinya minyak Rp1.000, terus dijual ke kita jadi Rp5.000, Rp6.000 sanksinya ya. Nah, orang-orang akhirnya nggak mau beli karena terlalu mahal. Akhirnya membatasi dan menghambat pergerakan ekonomi itu sendiri dari si Rusia. Jadi dari sisi sanksi ekonomi ini, kita bisa lihat kalau misalkan sanksi ketegangannya itu berlanjut dari si Rusia. Komunitas internasional pasti tidak suka gitu kan, dan kita hanya bisa memperhatikan aja seperti apa. Yang menarik itu tapi guys, kalau kalian melihat kabar berita yang belakangan ini juga, si Rusia itu baru aja minggu lalu gitu kan, belum lama mereka melegalkan, bisa dibilang menerima Bitcoin atau kripto secara umum sebagai mata uang. Jadi kalau kita bayangkan ya Bitcoin gitu kan, misalkan nih mereka menerima dampak sanksi internasional, di mana mereka memiliki keterkaitan dengan perdagangan internasional yang terkait sama US dollar gitu kan. Dia sebagai mata uang yang negara adidaya lah, dolar Amerika Serikat itu kan yang utama. Nah, misalkan gimana nih ya, kalau kita membicarakan skenario aja lah, asumsi, dengan diterimanya Bitcoin itu sebagai mata uang, dengan terbukanya mereka akan kripto, gimana kalau misalkan untuk meredam dampak ekonomi itu dari sanksi ekonominya mereka menyerok banyak BTC, menyerok banyak Bitcoin sebagai opsi alternatif daripada mengaitkannya terhadap USD. Nah, itu kita yang tidak tahu nih, nanti skenario-nya seperti apa. Tapi perlu kalian perhatikan aja, ini timingnya pas banget kan. Perfect timingnya tuh pas banget. Baru aja minggu lalu Bitcoin dan kripto tuh dilegalkan, diterima sebagai alat aset pembayaran di dalam negeri mereka. Bukan merupakan hal yang ilegal. Terus sekarang nih kita melihat perkembangannya secara geopolitik. Secara waktu itu cukup berdekatan gitu kan. Jadi kita lihat aja nanti naskahnya seperti apa selanjutnya. Yang pasti tidak ada yang tahu pergerakan pasar itu akan kemana. Kita tidak pernah bisa tahu apakah akan nge-crash, turun, apakah akan naik tinggi, terbang. Yang hanya bisa kita ketahui adalah asumsi skenario-nya seperti apa kalau hal ini terjadi dan seperti apa kalau hal itu terjadi. Jadi jangan percaya dengan orang-orang yang bilang mereka tahu nih, oke, gara-gara ketegangan ini pasti pasar bakal naik, oke, gara-gara ketegangan ini pasti pasar akan turun. Terus orang-orang bilang oke, tinggal long aja posisinya biar kalian bisa untung berkali lipat karena naik, atau short aja nih karena bakal turun biar kalian bisa untung berkali-kali lipat juga karena bakal nge-crash. Ada nih panutan kami ya, pakar makroekonomi. Dia sudah 32 tahunan lebih kalau nggak salah di dalam industri makroekonomi. Dia bekerja di industri keuangan tradisional. Dia tahu tentang sejarah gitu kan, tahu tentang perihal ekonomi, perihal politik yang terjadi di seluruh dunia, perihal hubungan internasional. Dia itu merupakan pakarnya. Dan kalian tahu apa yang dia bilang tentang kabar berita terakhir-terakhir ini terkait tensi ketegangan Rusia dan Amerika Serikat dan internasional. Dia bilang, untuk kalian yang ingin investasi atau trading bergantung sama headline news yang sedang terjadi, saya sarankan untuk tidak melakukan apa-apa.
Gitu yang dia bilang. Dia bilang tipsnya untuk trading dan investasi selama masa geopolitik seperti ini, dari pengalaman dia 32 tahun ya, pengalaman dan pengetahuannya selama 32 tahun, dia bilang untuk tidak bergantung sama headline news. Apapun lah yang CNN bilang, CNBC bilang, yang Fox News bilang, mereka semua ini hal-hal media yang bisa dimanipulasi. Jadi jangan seolah-olah kalian bisa ngerti pasarnya akan kemana. Kalian baca headline news, terus kalian mengambil keputusan berdasarkan headline news itu. Jangan, bahaya. Yang lebih baik itu kalian jangan merasa lebih ngerti, jangan merasa bahwa pasar ini kalian tahu arahnya akan kemana. Yang lebih penting itu adalah memanajemen risiko kita dan berhati-hati dengan investasi dalam waktu-waktu seperti ini, di masa geopolitik seperti ini. Jadi dia bilang jangan dengarkan tuh sama yang namanya trader-trader yang ngerti prediksi harganya akan kemana, apakah akan crash, disuruh kalian TP, disuruh hilang, atau bahkan suruh entry untuk kalian masuk. Jangan dengarkan itu semua, kalian tetap praktikkan aja yang namanya cara berinvestasi dengan profesional dan kalem. Jadi itu saran yang dia berikan sebagai pakar makroekonomi selama 32 tahun. Jadi kami tidak akan bilang bahwa kami tahu nih pasarnya akan nge-crash atau pasarnya akan berlanjut terbang tinggi. Tapi setidaknya kalian tahu latar belakangnya yang sedang terjadi itu seperti apa, dan hal yang perlu kalian perhatikan itu apa nanti seiring dengan portofolio yang kalian miliki. Semoga semua informasi itu nanti membantu kalian untuk bisa tahu yang namanya makroekonomi yang sedang terjadi itu apa dan hal-hal yang patut diperhatikan apa. Kalau kita lanjut nih ke pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan dari Brandon's ID. Dia bertanya, menurut Republik Rupiah, apakah dunia blockchain akan semakin diperlukan dunia atau hanya hype? Oke, blockchain dan teknologi ledger terdistribusi itu akan dibutuhkan oleh dunia, sebagaimana dunia itu membutuhkan kita untuk mengembalikan kekayaan dan kekuasaan ke tangan-tangan orang biasa. Artinya apa? Kalau dunia tidak mencari ini, ya tidak akan diadopsi. Tapi kalau dunia mencari ini, pasti akan diadopsi. Jadi kalau sekarang ya kita melihat dunia itu kan sebagian besar kekuasaan dan kekayaan itu dipegang oleh entitas terpusat. Entah itu bank kecil atau bank sentral, entah itu perusahaan-perusahaan besar, atau entah itu ya kita bisalah ngomongin konspirasi teori yang lain lah dengan elit-elit global dan yang lainnya. Kita tidak akan bicarakan itu. Tapi kalian sendiri ngerti lah, dengan kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki dunia saat ini, sebagian besar itu manipulasi dan kontrolnya dipegang oleh orang-orang tertentu. Kalau kita ingin kekayaan dan kekuasaan tersebut dipegang kembali, beralih kembali ke orang-orang biasa seperti kita, orang-orang retail, investor-investor kecil, disinilah letak peran blockchain dan teknologi ledger terdistribusi. Karena dengan adanya blockchain, kita bisa memiliki hak, kita bisa memiliki partisipasi dan kontribusi yang kita bisa berikan melalui token, melalui koin, dan melalui teknologi lain seperti NFT bahkan, yang bisa melambangkan kepemilikan aset kita secara digital, yang mana ini nanti akan dibahas di pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau kita mau membahas soal adopsi blockchain dan teknologi ledger terdistribusi, ini semua bergantung pada seberapa butuhnya dunia. Kalau dunia memang butuh dan bergerak ke arah sana, blockchain akan memegang peranan penting. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa nonton 2 episode yang sudah kami bikin di channel YouTube Republik Rupiah. Yang pertama ada nih, judulnya, saya lupa sih sebenarnya judulnya. Pokoknya di thumbnail itu ada orang duduk di tahta gitu kan. Itu ngomongin soal kekuasaan dan kekayaan yang akan beralih ke orang biasa. Kemudian yang kedua, kita sudah bikin episode tentang teknologi yang akan diadopsi secara massal. Ini adalah teknologi yang salah satunya disebut blockchain, terus ada juga AI, kecerdasan buatan, terus ada hal-hal lainnya juga. Jadi kalian bisa tonton 2 episode itu tuh. 2 episode yang sudah kami buat di Republik Rupiah untuk ngomongin tentang masa depan blockchain, apa yang dia tawarkan, dan apakah dunia membutuhkan ini. Oke, kalau sudah untuk pertanyaan yang kedua itu, kita bisa lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga ini pertanyaan dari Monanake. Dia bertanya, apakah hanya FOMO yang membuat karya NFT mahal? Kalau kita ngomongin soal NFT dengan kegunaan yang saat ini, di mana mayoritas itu digunakan untuk seni gambar, iya, hanya FOMO, hanya hype, dan hanya marketing aja yang bisa bikin harganya mahal. Tapi kalau misalkan kita ngomongin NFT sebagai teknologinya yang lebih luas, secara umum, sebenarnya bukan FOMO dan hype atau marketing yang membuat nilainya mahal. Sebenarnya yang membuat nilainya mahal adalah NFT itu perlambangan atas segala aset yang kita miliki secara digital. Aset itu bisa ngomongin hal-hal di luar dunia virtual, hal-hal dunia nyata lah. HP saya gitu kan, komputer, laptop, aset properti, rumah kalian, tempat tinggal kalian, tanah yang mungkin masih kosong, belum dibangun, surat-surat penting, surat-surat berharga, sertifikat, akta kelahiran, KTP, SIM,
barang-barang apa aja lah yang bisa kalian lihat di kanan kiri kalian. Semua aset-aset dunia nyata ini bisa diintegrasikan dengan NFT. Aset kepemilikan yang kalian miliki itu bisa dicatat dalam teknologi terdistribusi, entah itu blockchain, entah itu IPFS, entah itu bentuk-bentuk yang lainnya. Jadi kalau kita ngomongin seni gambar NFT yang sekarang, itu kan hanya satu aja tuh kasus kegunaan NFT. Seni gambar tuh cuma satu aja kasus kegunaannya. Masih banyak lainnya yang tadi saya sebutkan. Bahkan yang belum disebutkan itu ada tiket acara, konser, pertandingan sepak bola, pertandingan basket, atau bahkan hal-hal lain yang belum saya pikirkan juga yang bisa saya sebutkan, mobil gitu kan, motor, itu bisa semua diintegrasikan dengan NFT. Jadi kalau kita ngomongin integrasi yang lebih luas, NFT tidak hanya bergantung pada FOMO, pada hype, sensasi, atau marketing semata. Teknologinya jauh lebih luas dari itu. Kasus penggunaannya itu lebih luas. Jadi kalau kita mau melihat kasus penggunaan yang lebih umum, itu ada luas sekali. Kalian sudah bisa lihat nih di YouTube kami, channel YouTube Republik Rupiah, sama nih, udah banyak banget ngomongin tentang NFT. Kami udah ngomongin tentang NFT musik, tentang NFT yang hubungannya sama real estate atau properti, tentang hal-hal lain juga di luar dari musik itu sendiri. Bahkan kita sudah sering ngomongin soal gaming, itu kan juga ada kaitannya dengan NFT. Orang-orang yang beli NFT bisa pakai profil itu sebagai karakter mereka di dunia virtual, di dunia metaverse. Jadi semua hal ini adalah contoh-contoh yang lebih luas dari hanya sekadar hype semata, jualan seni gambar. Seni gambar hanya satu kasus penggunaan, ada lebih banyak lagi. Silakan kalian scroll di channel YouTube Republik Rupiah, udah banyak kasus penggunaan yang bisa kalian tonton. Kalian bisa nonton itu semua dan kalian juga bisa subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru yang akan kami buat. Akan ada lebih banyak lagi nih kegunaan NFT yang akan kami bagikan di channel YouTube Republik Rupiah. Entah itu pakaian digital, entah itu seni industri fashion, dan lain-lainnya juga. Oke. Untuk pertanyaan yang keempat, ini adalah pertanyaan dari Pak Sidna. Dia bertanya, kalau Indonesia pakai blockchain pada pemerintahan, apa perlu membuat koin atau hanya dApps aja? Oke, ini tergantung sama kegunaannya. Kalau kegunaannya itu memang untuk CBDC, yang mana mata uang digital bank sentral, mereka tentu butuh koin. Tentu butuh koin atau token. Karena mereka butuh itu untuk pembayaran secara digital, sebagai alternatif dari mata uang rupiah yang bukan digital saat ini. Jadi itu kalau kegunaannya CBDC. Tapi kalau misalkan kita ngomongin kegunaan blockchain yang di luar dari mata uang, misalkan kita ngomongin kayak pemilu, nanti pemilu hasilnya bisa dicatat secara transparan di blockchain gitu kan. Nah itu tentu mereka tidak butuh koin, nggak butuh yang namanya token, cuman butuh aplikasi aja untuk dibangun di atas blockchain biar orang bisa berpartisipasi dalam pemilu. Jadi tergantung sih kegunaan pemerintah menggunakan blockchain itu apa. Jadi tergantung dari kegunaannya kita bisa tahu apakah butuh koin atau hanya butuh aplikasi aja dibangun di atasnya. Oke. Pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan dari Vando YB. Dia bertanya, apakah dompet smart contract seperti Argent adalah dompet kripto yang selanjutnya akan diadopsi secara massal? Iya, setuju banget. Setuju banget. Dompet yang sangat mudah digunakan, yang sangat ramah pengguna, itulah yang nanti akan diadopsi oleh orang secara massal, secara global. Karena orang nggak mau yang namanya buka HP kan, ribet. Wah, ada seed phrase, ada password, ada ini, ada itu, terus kita harus transfer, harus approve transaksi, terus kita harus buka laptop, buka desktop, terus kita harus buka komputer, kita harus melihat jembatan, harus transfer aset dari Ethereum ke BSC kemana-mana, ribet kan? Orang-orang nggak bakal mau pakai itu. Kalau aplikasinya ribet, susah untuk mendapatkan adopsi. Jadi saya setuju nih, Argent itu salah satu dompet yang cukup mudah digunakan. Tapi bahkan Argent sekalipun masih ada titik-titik yang susahnya nih. Kalian ada banyak cara sih untuk memasukkan dana aset kalian ke dompet Argent, tapi itu masih melalui jembatan gitu kan, jembatan kripto. Terus kalian harus masih menggunakan jaringan yang berbeda. Kayak di Argent itu ada jaringan Ethereum, itu gasnya mahal. Terus kalau kalian mau pakai yang ZK Sync, yang layer 2 yang lebih murah, itu kalian harus transfer dulu, jadi ribet. Jadi kalau misalkan kita ngomongin Argent pun sudah ramah pengguna, sudah cukup bagus untuk diadopsi massa, tapi masih ada beberapa level yang rumit. Nah, kalau kita ngomongin soal Argent itu kan dompet non-kustodian. Kita megang sendiri kunci kita megang sendiri aset kita memegang sendiri semua kripto yang kita miliki. Nah, karena itu dia ada kesulitannya. Jadi kalau kita ngobrolin ya, salah satu aplikasi yang sudah kita sebutkan beberapa hari ini, belakangan ini di channel Republik Rupiah kan ada Matrixport. Nah, Matrixport itu bukan dompet non-kustodian. Jadi karena adanya entitas terpusat yang membantu kita mengelola aset kita, maka
hasilnya itu jauh lebih mudah dan lebih ramah pengguna daripada si Argent. Jadi Argent udah bagus ya, bukan bilang Argent itu jelek. Saya aja pakai kok Argent, saya staking Ethereum di Argent dan itu cukup mudah, gasnya murah, pakai Zcashing. Tapi ada yang lebih mudah lagi, ada yang lebih murah lagi, dimana kalian tinggal download Matrixport. Kalian tinggal buka nih deskripsi di bawah video kami, nanti ada link untuk daftar Matrixport. Kalian tinggal daftar di sana. Setelah kalian berhasil daftar, kalian kan udah download tuh aplikasinya di HP. Kalian tinggal buka aja aplikasinya Matrixport. Nah, kalau udah nonton Q&A yang sebelumnya pasti udah ngerti soal deposit. Tapi kalau belum pernah, jangan khawatir, mudah kok. Kalian tinggal masuk ke bagian wallet, ke bagian dompet. Nanti di bagian sini ada dua pilihan yang bisa kalian pakai. Entah kalian pakai kartu kredit untuk beli kripto dengan kartu kredit lah kalian, yang mana kartu kreditnya harus menerima Visa atau Mastercard. Kalau Visa Mastercard nanti kalian bisa tinggal beli tuh. Kalian tinggal pilih mau beli BTC, mau beli ETH, mau beli USDC, USDT, stablecoin atau altcoin yang lainnya. Kalian bisa di situ. Atau misalkan kalian sudah punya kripto, kalian nggak perlu keluarin duit dari kantong, kalian tinggal pakai kripto yang sudah dipegang. Misalkan kalian udah pegang kripto di Binance, nah kalian bisa tuh tinggal transfer atau toko kripto atau yang lainnya lah exchange-nya. Kalian pilih yang deposit kripto. Kalian pilih deposit kripto, kalian pilih aset yang sudah kalian pegang untuk kalian transfer ke sini. Setelah pilih asetnya, kalian tinggal copy aja alamat yang ada di situ kan. Kalian copy alamatnya, kalian masukkan ke exchange tempat kripto kalian berada. Terus transfer deh ke alamat itu. Transfer nanti masuk nih di Matrixport. Kalau sudah masuk, sebagai pengguna awal nih, sebagai pengguna baru, kalian bisa dapat produk bonus nih. Ini ada program bonus untuk pengguna baru aja khusus. Ada 30% APY yang akan tenornya itu selama 8 hari. Jadi kalian tinggal masukin nih. Di sini contohnya USDT. Jadi kalau kalian punya USDT, kalian tinggal setor kan, deposit ke Matrixport. Terus kalian masukin jumlah USDT yang kalian punya, tinggal masukin jumlah angkanya, misalkan 500 atau 1000 atau berapa yang kalian punya, nanti langsung kelihatan kalian akan dapat berapa persen gitu kan, 30%, nanti hasilnya berapa dolar. Nah, dari hasil itu kalian bisa lihat interestnya berapa, nanti dalam 8 hari sesuai tanggal yang tertera di situ, kalian akan dibayarkan jumlah 503,28 USDT contohnya, atau contoh lain sesuai dengan jumlah yang kalian masukkan. Terus kalian tinggal setujui, yang ada di bawah tinggal kalian centang, terus kalian tinggal konfirmasi untuk beli. Jadi ini hanya diberikan sebagai pengguna baru. Jadi kalau kalian baru pertama kali pakai Matrixport, tinggal download aja, langsung daftar dengan link yang ada di deskripsi di bawah. Kalian download aplikasinya, deposit kripto kalian ke sana atau beli pakai kartu kredit. Terus kalian cobain aja yang ini 30% APY, hanya 8 hari doang, nanti bisa langsung kalian tarik hasilnya. Jadi kiranya sekian sih yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Sudah jelas kalau aplikasinya tuh mudah seperti ini, tinggal pakai HP, nggak ribet, orang-orang bakal lebih mengadopsi teknologi ini lebih luas. Jadi sekian guys pertanyaan yang bisa kami jawab untuk hari ini. Kalau masih ada yang belum terjawab, kalian bisa tanya lagi untuk Q&A berikutnya. Kalian tinggal follow Instagram kami, nanti di sana kami akan buat story di mana kalian bisa tanyakan pertanyaan kalian. Terus nanti kita akan pilih untuk jawab dalam waktu yang berikutnya. Terima kasih guys untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa dengan kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!